Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Prayoga dari jurusan Psikologi Islam angkatan 2022. Hai Pan, kenalin nih guys, nama aku nih Muhammad Hakan Syukur, jurusan Psikologi Islam angkatan 2022. Nah, kami ini ingin mempersembahkan mempersembahkan video dari kesehatan mental ya guys ya. Nah, dalam komunitas itu gimana? Nanti kami akan mempersembahkan video menarik nih. Mari kita simak video berikut ini. Kita mungkin sering dengar kalau sehat itu nggak cuma sehat secara fisik aja, tapi juga sehat secara mental. Sebagian besar dari kita mungkin juga udah tahu cara biar kita bisa sehat secara fisik tuh gimana. Entah itu dengan makan makanan bernutrisi, minum air putih, olahraga, gitu ya. Atau mungkin mengkonsumsi vitamin. Hal-hal tadi itu udah sering banget kan kita dengar, atau mungkin kita juga udah praktekin sekarang di masa pandemi COVID ini. Tapi pernah nggak sih lo bertanya-tanya cara biar sehat mental itu kayak gimana? Atau mungkin lo udah tahu, tapi bingung gitu. Cara buat mulai sehat mental tuh kayak gimana? Well, kalau misalnya lo bingung tentang gimana caranya biar sehat mental, lo nonton video yang tepat. Kenapa? Karena gue kali ini bakal ngebahas tentang gimana caranya biar kita bisa sehat mental dan cara mulainya tuh gimana. So, pastiin lo simak videonya sampai habis. Sebenarnya yang dimaksud dengan sehat mental tuh kayak gimana sih? Well, menurut WHO sendiri, World Health Organization, sehat mental adalah suatu kondisi di mana individu tuh sadar akan kesejahteraan psikologis dirinya, gitu ya. Dan dia tuh punya kemampuan buat ngelola stres. Jadi ada beberapa ciri nih. Pertama, dia tahu bahwa dia tuh sejahtera secara psikologis. Yang kedua, dia punya kemampuan buat mengelola stres. Yang ketiga, dia mampu bekerja secara produktif. Dan yang keempat, dia berperan aktif di lingkungannya. Jadi ada 4 ciri itu. Nah, sebenarnya sehat mental tuh nggak gitu aja sih, kalau menurut gue ya. Cakupannya tuh memang luas banget, dan banyak hal yang perlu dipahami tentang itu. Yaitu psikolog asal Amerika Serikat, yang nyinggung tentang cara ngebentuk kesejahteraan psikologis individu biar sehat secara mental. Nah, nama teorinya adalah Six Model of Psychological Well-being, atau 6 model gimana caranya supaya lo bisa sehat mental. Dan seperti namanya tadi, di teori ini ada 6 aspek yang bisa ngebantu kita buat mencapai kesehatan mental tadi. Keenamnya bisa lo lihat di layar ini ada apa aja. Tapi di video kali ini gue bakal ngebahas self-acceptance dulu. Ketika kita bisa nerima nih, semua hal gitu ya, baik itu positif atau negatif yang ada di diri kita, entah itu keadaan fisik atau apapun, tapi kita bisa nerima gitu semua hal, entah itu positif atau negatif. Dan ini bukan cuma sekedar kita nerima aja semua hal tentang diri kita, tapi juga tentang gimana kita bisa berdamai dengan kegagalan yang kita alami, dan juga dengan segala pencapaian lo. Artinya di sini lo gak cuma mandang hidup ini tuh cuma sebuah hasil yang kalau lo gak berhasil, berarti gagal gitu. Tapi hidup dan diri lo saat ini adalah sebuah proses, yang mana tiap orang kan perkembangannya beda-beda ya. Dan ada banyak faktor yang ngaruh ke sana. Jadi lo berdamai, lo nggak cuma mandang hidup ini tuh kalau nggak gagal berhasil gitu. Nggak hitam putih kayak gitu ya. Dan ini adalah jawaban buat lo yang bertanya-tanya tentang gimana cara sehat mental. Nah, mungkin beberapa dari lo juga nanya, kenapa sih emang harus mulai dari self-acceptance? Karena gini, selain bisa ngebantu kita sehat secara psikologis, self-acceptance ini juga bisa ngebantu kita buat self-love. Gitu. Self-love itu perlu ada karena ya kita mesti kenal ya dan menerima keadaan diri kita. Supaya ya kita bisa ngembangin diri kita. Dan biasanya self-love ini lebih mudah buat kecapai ketika kita udah menerima diri kita secara utuh dan apa adanya. Jadi ketika lo udah mengembangkan si self-acceptance ini, lo biasanya bakal lebih siap ya kalau ada tantangan yang datang ke diri lo. Karena ya balik lagi, hal yang lo kerjain ini itu cuman sebagian kecil dari hidup lo. Diri lo tuh nggak cuma didefinisikan dari apa yang lo lakuin aja sekarang, dengan banyak hal lainnya. Jadi ketika yang lagi lo lakuin ini gagal, UTBK lah gitu ya, pekerjaan lah, karir lah gitu kan. Atau mungkin lo belum punya mobil, lo belum punya HP, belum punya MacBook gitu kan. Ya bukan berarti lo kehilangan seluruh dunia lo kan gitu. Begitupun kalau ini berhasil ya. Bukan berarti lo bakal stop berkembang sampai sini aja. Dari orang yang udah punya self-acceptance. Ketika orang udah punya self-acceptance, dia itu cenderung bisa bergerak lebih cepat ketika dia menghadapi suatu masalah. Kenapa? Karena individu yang punya self-acceptance tinggi, itu udah bisa nerima semua aspek dalam dirinya. Dan dia tahu gimana cara mengatasinya. Jadi ketika ada masalah ya udah, langsung selesaiin aja, sesuai dengan kondisi dia. Nggak perlu banyak ngeluh, nggak perlu banyak galau, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada 2 tipe nih dari self-acceptance. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Mungkin beberapa dari lo rendah, mungkin beberapa dari lo udah tinggi. Misal, gue ambil contoh kasus. Lo adalah tipikal orang yang nggak bisa begadang. Karena kalau dipaksain biasanya ketika bangun lo bakal pusing.
Nah, ketika ada tugas yang deadline dikumpul besok, dan lo baru dapat informasi di malam hari, buat orang yang self-acceptance tinggi, ya dia tahu kalau dia gak bisa begadang. Dan kalau dipaksa pun, ya udah gak bakal prima. Jadi daripada begadang, ya udah dia tidur dulu, lebih awal gitu ya, biar bisa ngerjain tugas besok subuh misalnya. Sedangkan orang yang mungkin self-acceptance-nya rendah gitu, dibandingkan mikir gimana biar dia bisa ngerjain tugas, biasanya dia bakal sibuk dulu ngekritik diri sendiri gitu ya. Kenapa sih gue nggak bisa begadang gitu? Kenapa sih gue harus ada tugas dan lain sebagainya? Atau ngekritik orang lain gitu ya. Kenapa sih temen gue kayak gini gitu? Dan banyak lagi kenapa-kenapa lainnya sampai malah lupa. Emang gimana cara mengatasi masalah yang ada? Karena kebanyakan ngeluh. Jadi kebayang ya bedanya sekarang gimana? Nah sekarang kita udah tahu kan, self-acceptance itu bisa jadi salah satu jalan biar sehat mental. Terus gimana caranya biar bisa mulai buat ningkatin self-acceptance-nya? Well, ada beberapa tips. Yang paling pertama dan utama adalah mengenali diri kita sendiri, luar dan dalam. Penting banget buat kita kenali diri sebelum memulai menerima. Emang sih pas kita mencoba buat mengenal diri, mungkin awalnya bakal susah. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin ada beberapa dari lo bingung, sebenarnya gue ini gimana ya? Tujuan gue ke depannya gimana ya? Atau lo bingung juga cara buat kenal diri gue gimana ya? Well, coba mulai aja dulu dengan cara paling sederhana. Lo bisa ambil kertas dan alat tulis yang lo punya, terus ya lo tulis aja gitu. Lo bisa tulis nih, lo tuh orangnya kayak gimana, kondisi tubuh lo kayak gimana, kalau lagi stres lo ngapain, atau sesimpel rutinitas apa yang wajib banget lo lakuin di pagi atau malam hari. Dari tulisan lo tadi, lo bisa mulai ngeraba-raba diri lo yang sebenarnya itu kayak apa. Dan lo bisa mulai kenalan sama diri lo sendiri, sebenarnya orang yang kayak gimana sih lo itu. Nah setelah lo mengenal diri lo sendiri, nah baru lo bisa mulai buat terima diri lo gitu. Bukan cuma hal positif doang, tapi juga negatifnya. Dan menerima di sini bukan cuma bilang, kenapa ya gue kelemahannya ini. Bukan mempertanyakan, tapi lebih ke, oh oke, gue punya kelemahan ini, kira-kira apa yang bisa gue lakuin? Kira-kira gue mesti gimana ke depan? Nah, kalau misalnya lo udah nyoba cara barusan, tapi lo masih bingung buat nerima diri sendiri, lo masih ngatain diri lo sendiri, lo masih kayak banyak ngeluh dan lain sebagainya, dan lo nggak bisa nyelesain masalah lo gitu kan? Saran gue, lo coba ikut webinar 1% sih. Nah, gimana teman-teman, itu ya hasil dari video yang kami mempersembahkan sebelumnya, dari peningkatan kesehatan mental dari komunitas yang kita buat ya. Semoga apa yang kami sampaikan sebelumnya itu semoga bermanfaat untuk saya pribadi, teman-teman dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.